Sudah selesai, harus terima kenyataan ya bahwa memang 02 menang dengan suara yang sangat amat unggul. Hola netizen yang tercinta, KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang dalam Pilpres 2024. Prabowo Gibran memperoleh 96 juta suara sah. Perolehan suara pasangan ini setara dengan 58,6% dari total suara nasional 164 juta. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies Mohaimin meraih 40 juta suara atau 24,9% dari total suara sah. Kemudian, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud mendapat 27 juta suara sah atau 16,5% dari total suara sah. Prabowo Gibran menang dalam satu putaran karena perolehan suaranya lebih dari 50% suara nasional. Prabowo Gibran unggul di lebih dari 20 provinsi di Indonesia. Prabowo Gibran menang di 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Mereka juga unggul dalam pemungutan suara di luar negeri. Dua provinsi lainnya dimenangkan oleh Anies Mohaimin. Sementara itu, Ganjar Mahfud tidak menang di provinsi manapun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Quick count itu nggak bakal jauh beda dengan hasil real count KPU. Dan hasilnya kan tidak jauh berbeda. Kubu 01 dapat 24, sekian persen, kubu 02 dapat 58, sekian persen, dan kubu 03 dapat 16, sekian persen. Jadi intinya kubu 02 Prabowo Gibran menang telak. Mau bilang apa lagi? Mau bilang curang? Bahkan Prabowo Gibran itu menang di 36 provinsi. Gila sekali. Cuma kalah di 2 provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Barat. Sekarang yang nuduh curang mau ngapain? Ayo, kan saya sudah bilang, quick count itu hasilnya nggak bakalan jauh beda dengan real count KPU. Nah, yang masih ngomel, yang masih ngomel-ngomel, silakan. Kalian bakal masuk barisan sakit hati untuk 5 tahun ke depan. Selamat. Anda ngedumel, Anda mendongkol sampai 5 tahun ke depan. Kalau Anda tidak jadi orang legowo, maka Anda akan masuk barisan sakit hati sampai 5 tahun ke depan. Udahlah, legowo udah. Prabowo Gibran itu udah menang 58, sekian persen mutlak. Kalian mau apa? Udah, ucapin selamat aja. Oke, saya sendiri mengucapin selamat Jenderal. Dan inilah mungkin perjuangan Anda untuk menjadi pemimpin RI. Bawalah RI ini ke yang lebih maju. Itu aja. Oke. Finally, pada akhirnya penyelenggaraan pemilu sudah usai kawan. Tuntas segala sesuatunya, ranah dan yurisdiksi KPU rasanya sudah terselesaikan meskipun dengan berbagai catatan hingga pada akhirnya melahirkan pemimpin sesuai dengan yang rakyat inginkan. Pada akhirnya Pak Prabowo dan Gibran lah yang terpilih menjadi pemimpin bangsa di kemudian hari, di kedepannya yang memang patut kita support dengan baik. Terkait permasalahan perselisihan ataupun sengketa pemilu, silahkan para elit-elit saja yang menyelesaikannya, baik ranah di MK ataupun hak angket di DPR. Terlepas dari apapun, silahkan elit-elit politik saja yang berkaitan langsung dengan kepentingan yang mereka butuhkan. Karena rakyat rasanya sudah cukup melihat apa yang dipertontonkan. Namun alangkah lebih bijak dan baiknya sebagai rakyat kita menerima lapang dada, karena pada akhirnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Semua paslon adalah anak-anak terbaik bangsa, dan yang terpilih sebagai pemimpin bangsa ini adalah pilihan rakyat. Suka tidak suka, Pak Prabowo dan Gibran lah yang dipilih dan dirasakan pantas untuk menjadi pemimpin bangsa ini dengan keterpilihannya dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri kawan. Maka mari kita lihat apakah setiap program-program, kebijakan-kebijakan dan janji-janji politik dari Pak Prabowo dan Gibran apakah mampu terrealisasi dengan baik apa tidak, sesuai dengan janji-janji politiknya atau tidak, patut kita tunggu. Namun ingat, meskipun Pak Prabowo dan Gibran dipilih oleh rakyat bukan berarti kita tidak bisa mengkritisi kebijakan yang dilakukan. Ingat, mengkritisi bukan berarti melakukan penghinaan. Mengkritisi bukan berarti membenci.
karena rasanya rakyat berhak mengkritisi setiap kebijakan yang tidak efektif untuk rakyatnya. Ingat itu kawan. Maka besar harapan kita semua, semoga saja Pak Prabowo dan Gibran mampu mengemban tugas dengan baik dan mampu mensejahterakan rakyatnya, bukan mensejahterakan para pejabat. Karena harus diingat, Pak Prabowo dan Pak Gibran terpilih dikarenakan pilihan rakyat, bukan pilihan kepentingan pejabat. Mudah-mudahan bisa bertugas dengan baik. Amin. Nak bal, liatin tuh, I'm so happy. Sekarang udah nggak ada lagi ya alasan belum diumumin KPU, belum gini KPU, belum sah. Lihat tuh, sekarang udah nyata bahwa abahnya cuma dapat 40 juta suara, sedangkan jenderal kami nih, bapak kami nih 96 juta suara. Nak abah, aku hanya bisa saran kepada para anak abah nih, jadilah para anak abah yang tabah menerima kenyataan bahwa abahnya kalah daripada bapak jenderal kami. Ya harus bisa legowo gitu ya, menerima kenyataan yang ada. Dan lagi pula kalau memang mau buktikan kecurangan, ya silahkan aja coba untuk membuktikan kecurangan dengan selisih suara yang ada 56 juta suara. Silahkan buktikan anak abah. Dan selamat bagi Bapak Jenderal kami dan juga Mas Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Udah ya main abah-abahannya, udah juga kalungan kameranya, udah juga demonya, terus teriak hak angket buat apa? Mending naik angkot, ya kan, mensejahterakan supir angkot. Jangan sampai teriak curang-curang tapi waktu disuruh membuktikan tidak bisa, seperti rapat KPU kemarin ya kan. Kan kemarin kan udah dikasih waktu panjang tuh suruh membuktikan kecurangan, tapi tidak ada kan buktinya, tidak bisa membuktikan. Jadi sudah selesai main presiden-presidenannya, abah-abahannya, ibu negara-negaranya, sudah selesai. Harus terima kenyataan ya bahwa memang 02 menang dengan suara yang sangat amat unggul ya. Jadi bukan 2 putaran tapi 2 provinsi ya. Jadi sekian, terima kasih. Oh iya, dan selamat untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Semoga bisa menjalankan tugas dari rakyat ini dengan amanah ya. Dan saya memilih Bapak dan Mas Gibran ini dengan sadar. Semoga saya juga bisa terus mengawal kepemimpinan Bapak. Jadi kalau ada yang salah saya juga bisa mengingatkan sebagai rakyat. Selamat! Alhamdulillah, akhirnya KPU resmikan, tetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Dan ini sudah resmi, dan Prabowo Gibran adalah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-8. Selamat Pak Prabowo, semangat menjalankan amanah rakyat. Dan ini hasil rekapitulasi KPU Pilpres 2024. 01 24,95%, 02 58,58%, 03 16,67%. Dan ini resmi dari KPU. Gimana tanggapan dari anak-anak abah? Atau 03 dari Ganjar Pranowo? Kita tahu KPU telah meresmikan setelah selesai menggelar rekapitulasi hitung suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 secara nasional. Berdasarkan hasil itu, suara di 39 wilayah, 38 provinsi dan luar negeri selesai dilakukan KPU pada Rabu 20 Maret 2024. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dinyatakan memenangkan pemilu 2024. Alhamdulillah, akhirnya kita tidak ada lagi permasalahan soal KPU. Prabowo Gibran menang di 36 provinsi dan luar negeri dengan mengantongi total 96 juta suara lebih atau 58,5358% suara dari seluruh pemilih di Indonesia. Selamat Prabowo Gibran, semoga menjadi presiden amanah untuk rakyatnya. Sekali lagi selamat, sekali lagi semoga amanah menjadi presiden dan wakil presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita lihat program-program yang dijanjikan mereka. Terus untuk anak abah dan 03 gimana tanggapannya? Komen, mari kita diskusi ya guys.